Krisdanira, mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Kota Sukabumi, dengan NIM 2232011004. Nah, di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari mempelajari hukum perdata internasional. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai manfaat dari mempelajari hukum perdata internasional, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu HPI atau Hukum Perdata Internasional. HPI adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan yang mengandung unsur asing atau force element. HPI ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dan memecahkan konflik antar sistem hukum yang berbeda ketika suatu masalah perdata melibatkan lebih dari satu negara. Nah, inti permasalahan dalam HPI itu sendiri bukan pada materi hukum perdata, melainkan pada penentuan hukum negara mana yang harus diterapkan dan pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan suatu kasus perdata yang memiliki koneksi lintas batas. Nah, ada pula karakteristik utama daripada HPI. Yang pertama, mengandung unsur asing. Nah, ini ciri paling fundamental dari HPI. Suatu hubungan hukum dikatakan mengandung unsur asing jika di dalamnya terdapat salah satu atau lebih aspek yang berkaitan dengan sistem hukum asing. Contoh unsur asing yang pertama, warga negara yang berbeda, misalnya perkawinan antara WNI dan juga WNA. Yang kedua, tempat kediaman atau domisili para pihak di negara yang berbeda. Yang ketiga, objek sengketa yang berada di negara lain, misalnya seperti tanah. Yang keempat, ada tempat terjadinya peristiwa hukum, semisal kontrak dibuat di suatu negara atau di luar negara. Yang terakhir, pilihan hukum oleh para pihak ke hukum negara lain. Nah, yang kedua, itu ada bukan hukum material. HPI ini tidak menyediakan norma hukum atau substansif material yang berlangsung mengatur hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya, HPI adalah hukum konflik atau conflict of law yang berfungsi untuk menunjuk sistem hukum material mana yang relevan untuk diterapkan dalam suatu kasus. Yang ketiga, ada menentukan yurisdiksi dan pilihan hukum. Nah, terdapat dua pertanyaan krusial yang dijawab oleh HPI adalah yang pertama, yurisdiksi. Pengadilan negara mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang mengandung unsur asing. Yang kedua, ada pilihan hukum. Hukum negara mana yang akan diterapkan oleh pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain daripada manfaat atau karakteristik yang tadi saya sampaikan, terdapat juga sumber-sumber HPI. Yang pertama, ada hukum nasional atau domestic law. Sebagian besar aturan HPI terdapat dalam undang-undang nasional suatu negara. Di Indonesia, tidak ada kodifikasi HPI yang tunggal, sehingga aturan-aturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Pernikahan atau Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, HIR atau RBI untuk yurisdiksi, KUHP Perdata untuk kewenangan personal. Yang kedua, ada jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan, terutama dari pengadilan tinggi atau kasasi, memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip HPI. Yang ketiga, ada traktat internasional, perjanjian internasional, bilateral atau multilateral, misalnya konvensi dan hak tentang HPI, berupaya menyelaraskan aturan-aturan HPI di antara negara-negara pesertanya. Yang keempat,
ada kebiasaan internasional. Meskipun tidak sekuat sumber lain, praktik negara-negara yang berulang dan diterima sebagai hukum juga dapat menjadi sumber HPI. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ada doktrin. Nah, pendapat para ahli hukum dan sarjana juga berperan dalam mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengembangkan konsep-konsep HPI. Selain itu, ada juga konsep penting daripada HPI. Yang pertama, ada titik tahu. Ini adalah fakta atau keadaan dalam suatu kasus yang menghubungkan kasus tersebut dengan sistem hukum suatu negara tertentu. Contoh titik tahunya, yang pertama itu ada kebangsaan atau lex patria. Yang kedua ada domisili atau lex domisili. Yang ketiga ada tempat benda berada atau lex loci recitae. Yang kelima ada tempat perbuatan hukum terjadi atau lex loci actus. Yang selanjutnya ada pilihan hukum atau lex policitatis. Yang terakhir itu ada tempat terjadinya delik atau lex loci delicti commissi. Dari materi-materi yang tadi saya sampaikan mengenai HPI, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh kasus daripada hukum perdata internasional. Yang pertama itu ada dari perkawinan campuran. Semisal seorang WNI menikah dengan WNA di luar negeri, hukum negara mana yang berlaku untuk sahnya perkawinan mereka, perceraian atau hak asuh anak? Yang kedua, ada kontrak bisnis internasional yang dimana perusahaan Indonesia melakukan kontrak dengan perusahaan Jepang. Jika terjadi sengketa, pengadilan negara mana yang berwenang dan hukum negara mana yang akan diterapkan dalam kontrak tersebut. Yang ketiga, ada warisan lintas negara. Seseorang yang meninggal memiliki aset di beberapa negara dan ahli warisnya tinggal di negara yang berbeda. Lalu, hukum negara mana yang berlaku untuk pewarisan aset tersebut? Selanjutnya, ada perbuatan melawan hukum atau delik lintas batas. Pencemaran nama baik yang dilakukan secara online oleh seseorang di satu negara terhadap korban di negara lain. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang sangat dinamis dan krusial di dunia yang semakin global. Ia berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu dan badan hukum, serta memfasilitasi interaksi lintas batas negara, baik dalam konteks pribadi maupun bisnis. Memahami HPI itu sendiri adalah kunci untuk menavigasi kompleksitas hubungan hukum yang melampaui batas-batas nasional. Sekian pembahasan singkat mengenai HPI. Nah, selanjutnya pada intinya saya akan menjelaskan mengenai manfaat daripada mempelajari HPI. Nah, memiliki banyak manfaat penting, terutama di era globalisasi di mana interaksi antar negara itu semakin intens. Nah, HPI sendiri seperti yang tadi dijelaskan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan yang mengandung hukum asing. Nah, seperti perkawinan campuran, kontrak bisnis lintas negara, warisan dengan aset di berbagai negara, dan sengketa yang melibatkan pihak dari yurisdiksi berbeda. Nah, apa sih manfaatnya mempelajari HPI? Yang pertama ada menyelesaikan sengketa lintas batas negara. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, melindungi hak individu dan badan hukum. Yang keempat, mendukung perdagangan dan investasi internasional. Yang kelima, memahami konsep unsur asing dan titik tawar. Yang keenam, mempersiapkan praktisi hukum di era globalisasi. Yang ketujuh, mengakui dan melaksanakan putusan asing. Yang kedelapan, peningkatan
pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk navigasi